Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita akan belajar bahasa Indonesia bersama dengan saya, Bapak Sulaiman. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Dari pembelajaran kali ini nanti saya harapkan kalian bisa menentukan struktur teks pidato persuasif dan kebahasaan teks pidato persuasif. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, beberapa hari yang lalu kalian sudah belajar tentang teks pidato dengan tema yang lain. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks pidato dan kebahasaan teks pidato persuasif. Yang kita bahas pertama adalah struktur teks pidato persuasif. Anak-anak sekalian, kerangka teks pidato secara umum terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan atau pembuka. Yang kedua isi. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan puji syukur, ucapan terima kasih, dan sedikit menyampaikan pidato. Bagian pidato pembukaan ini tidak harus diisi dengan lengkap. Anak-anak sekalian, bagian yang kedua adalah bagian isi. Di bagian inilah nanti akan kita temukan struktur teks pidato persuasif. Karena pidato yang kita sampaikan harus berisi ajakan atau bujukan kepada pendengar untuk mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Di bagian isi ini nanti akan tersirat pernyataan dari pengarang, kemudian pernyataan itu didukung dengan argumen-argumen. Dari argumen itu kemudian terakhir dikuatkan lagi oleh pengarang atas pernyataan sebelumnya. Jadi paling tidak di bagian isi ada 3 bagian yang harus kalian buat, atau ada 3 paragraf yang harus kalian buat. Ada paragraf yang berisi pernyataan pengarang, kemudian argumen-argumennya apa, kemudian dikuatkan lagi pernyataan itu dengan argumen-argumen yang lain. Ini bagian isi. Kemudian dilanjutkan dengan bagian penutup. Anak-anak sekalian, bagian penutup ini bagian akhir dari sebuah teks pidato, sebuah kerangka teks pidato. Di dalamnya terdiri atas kesimpulan apa yang kita bicarakan sebelumnya dan ucapan terima kasih, permohon maaf, kemudian ditutup dengan salam. Demikian struktur teks pidato secara umum. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari struktur teks pidato persuasif, berikutnya kita masuk ke kebahasaan teks pidato persuasif. Seperti teks-teks yang lain, dalam teks pidato persuasif juga terdapat kosakata atau bahasa-bahasa khas yang digunakan dalam teks pidato persuasif. Dalam teks pidato persuasif kita akan menjumpai istilah-istilah atau kata-kata yang sering digunakan oleh orang-orang yang berpidato. Yang pertama misalnya, biasanya orang-orang yang berpidato itu menggunakan nominalisasi. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang berbentuk pasif.
dan menggunakan kata ganti orang. Kemudian yang ketiga, ada kosakata khusus yang digunakan orang yang berpidato. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah biasanya orang yang berpidato sering menggunakan nominalisasi atau penggunaan kata kerja yang dibendakan. Nominalisasi sendiri berarti pembendaan. Jadi ada beberapa kata yang termasuk kategori kata kerja, tapi oleh orang yang berpidato biasanya menggunakan jenis kata yang lain atau diubah menjadi jenis kata yang lain. Misalnya menggunakan ada kata kerja diubah menjadi kata benda. Kita sering mendengar kata memberlakukan sebagai kata kerja, tapi dalam sebuah teks pidato kata memberlakukan ini diubah menjadi kata pemberlakuan, menjadi sebuah kata benda. Tujuannya adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat sehingga kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu terlihat kohesif atau saling mendukung atau saling sambung. Berikutnya lagi misalnya ada kata membangun sebagai kata kerja, tapi yang digunakan bukan kata membangun, lebih senang menggunakan kata pembangunan sebagai kata benda. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat sehingga terjadi kohesi di dalam sebuah kalimat. Ini nominalisasi. Anak-anak sekalian, kebahasaan yang kedua adalah biasanya dalam teks-teks pidato kita sering menjumpai bentuk pasif atau bentuk kata kerja pasif. Bentuk kata kerja pasif ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di kelas 8. Kata kerja pasif ini kata kerja yang bercirikan berimbuhan me atau ber. Kemudian kalau kata kerja pasif bersirikan berimbuhan di atau ter. Misalnya kata berhenti sebagai kata kerja aktif, kemudian menjadi dihentikan sebagai kata kerja pasif. Anak sekalian, berikutnya di dalam teks pidato juga sering menggunakan kata ganti orang. Tapi kata ganti orang ini tidak menggunakan kata ganti saya, cenderung menggunakan kata ganti yang sifatnya umum atau luas, jadi tidak orang per orang. Misalnya kata dia, kata mereka, kata bangsa Indonesia, warga negara, masyarakat, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, berikutnya kita cermati di beberapa teks pidato, kosakata yang digunakan itu memilih istilah-istilah teknis supaya kelihatan lebih ilmiah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kata-kata di bidang ilmu pengetahuan alam ada spesies, ada genus, di bidang ekonomi ada inflasi, di bidang sosial ada transportasi, dan lain-lain. Kemudian di teks pidato juga menggunakan istilah-istilah yang berpasangan atau kata-kata yang menggunakan pasangan. Ada pasangan sinonim, ada pasangan antonim. Ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Berikutnya juga di dalam sebuah teks pidato biasanya sering kita jumpai kata-kata benda yang abstrak. Kata benda yang
tidak tampak bendanya. Misalnya ada kegembiraan, ada ketuhanan, ada kemanusiaan. Nah, ini biasanya kata-kata yang mendapatkan imbuhan ke-an menjadi kata benda abstrak. Anak sekalian, kemudian yang terakhir biasanya dalam teks pidato kosakata yang digunakan juga menggunakan kosakata yang bersifat emosi, memunculkan emosi yang berlebihan. Karena tujuan dari berpidato nanti mengajak kepada audiens untuk mengikuti apa yang disampaikan, sehingga menggunakan kata-kata yang memunculkan emosi dari pendengar terhadap apa yang kita sampaikan. Misalnya menggunakan kata menghancurkan, tidak merusak tapi menghancurkan, supaya muncul rasa emosinya. Menyutkan nyali, sebetulnya menggunakan rasa takut saja bisa, tapi untuk memunculkan rasa emosi digunakanlah kata menyutkan nyali. Anak sekalian, ini kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato persuasif. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mencermati pidato, teks-teks pidato yang mungkin kalian baca atau kalian dengar. Kalian bisa memilah mana-mana yang menjadi ciri khas dari teks pidato persuasif. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan kalian paham dan bisa menggunakannya dalam penulisan teks pidato persuasif. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.